Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ismiati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Rembang. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang ada di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu atau murid. Nah, bagaimana sih cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu? Yuk, kita saksikan. Berikut langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang terakhir, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Ada 3 aspek kebutuhan belajar seorang murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban yang ada pada diri murid dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya ada minat murid. Minat itu sendiri merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang terakhir adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Kebutuhan belajar seorang murid itu sendiri dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran di kelas. Selanjutnya, berbicara dengan guru sebelumnya. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan asesmen diagnostik. Ada 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Apa sih diferensiasi konten itu? Nah, diferensiasi konten itu berkaitan dengan apa yang akan diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Sedangkan untuk diferensiasi proses itu adalah
Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten ataupun materi dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh seorang murid. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Untuk diferensiasi produk ini biasanya berupa karya dari masing-masing siswa. Berikutnya adalah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul yang sebelumnya. Di dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak, ada beberapa modul yang sudah saya pelajari. Berikut saya akan memaparkan tentang keterkaitan antar modul. Yang pertama, keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Bahwasanya untuk mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi, guru haruslah berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak haruslah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, berkolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Selanjutnya adalah keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, haruslah ada suatu kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang sudah diyakini. Demikian pemaparan materi tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Semoga semakin tergerak, mantap bergerak, dan semangat untuk menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.